Oke, di Labuan Bajo ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Dan ini bukan cuma soal pariwisata loh, tapi soal gimana generasi muda disiapin buat jadi agen perubahan. Kali ini, kita bakal bedah bareng gimana sebuah gerakan pemberdayaan anak dan remaja mulai dibentuk. Yuk, kita mulai! Nah, setiap gerakan besar itu kan butuh fondasi yang kuat ya. Disinilah kita lihat dua kekuatan besar bersatu. Ada kekuatan spiritual dari karya misi Kepausan Indonesia Keuskupan Labuan Bajo yang ketemu sama jangkauan komunitas dari Wahana Visi Indonesia. Kolaborasi inilah yang jadi mesin penggerak dari semua yang akan kita bahas. Dan ini bukan kumpul-kumpul biasa. Coba bayangin deh energinya. Ada 86 remaja dan pendamping dari 13 paroki yang berbeda. Ngumpul bareng selama 4 hari penuh. Angka ini bukan sekedar statistik, tapi ini gambaran komitmen besar buat masa depan anak muda di Labuan Bajo. Jadi, apa sih yang jadi pendorong utama di balik ini semua? Jawabannya, ini soal misi yang baru untuk generasi muda. Ini dia nih, inti perubahannya. Kutipan ini benar-benar mengubah cara pandang. Anak dan remaja itu bukan lagi objek, tapi subjek. Mereka bukan cuma penonton yang duduk manis di bangku gereja, tapi mereka adalah aktor utama yang dipanggil buat bertindak. Nah, misi yang besar tadi kemudian dikerucutkan jadi satu tema utama yang menyatukan dua kelompok yang kelihatannya beda. Misinya adalah untuk anak dan untuk bumi. Di satu sisi, kita punya Sekami yang fokusnya ke pembinaan iman di dalam gereja. Terus, di sisi lain, ada Forum Anak Desa yang geraknya di tingkat komunitas buat partisipasi nyata. Kelihatannya beda dunia ya. Tapi di sini mereka disatukan dalam satu tujuan yang sama. Beda rumah, tapi misinya satu. Dan inilah jantung dari misi mereka, merawat bumi dan melindungi anak. Dua hal ini nggak bisa dipisahin, ya kan? Melindungi masa depan anak-anak kita, ya berarti kita juga harus melindungi planet tempat mereka akan tumbuh besar. Inilah benang merah yang mengikat seluruh acara ini. Terus, apa aja sih bekal yang mereka dapatkan? Pelatihan ini dibangun di atas beberapa pilar utama yang fundamental banget. Kurikulumnya dirancang sangat lengkap. Nggak cuma ngomongin soal spiritualitas aja, tapi juga hal-hal yang super praktis, kayak kebijakan perlindungan anak, biar tercipta ruang yang aman. Mereka bahkan diajak langsung lihat pengelolaan sampah, jadi bisa nyambungin iman dengan aksi nyata buat lingkungan. Dan soal perlindungan anak ini, benar-benar jadi fokus utama yang nggak bisa ditawar. Para peserta dibekali pemahaman mendalam, mulai dari cara mencegah, prinsip-prinsip dasarnya, sampai gimana mekanisme pelaporannya. Tujuannya cuma satu, menciptakan lingkungan yang 100% aman buat anak-anak. Tentu aja, semua ilmu ini harus relevan dong sama zaman sekarang. Nah, pertanyaannya, gimana cara nerjemahin misi ini ke aksi nyata di era digital? Ternyata, konsep misioner zaman now itu simple dan membumi banget. Dimulai dari hal paling dasar kayak kejujuran, terus lanjut dengan keberanian buat menolak perundungan, sampai puncaknya adalah pakai media sosial dengan bijak buat nyebarin pesan-pesan positif. Ini misi yang bisa dilakuin semua orang, setiap hari. Dan ini bukan cuma teori ya, mereka beneran diajarin skill digital praktis, belajar bikin konten kreatif pakai alat modern kayak Google Gemini. Keren kan? Bayangin, remaja-remaja ini sekarang punya kemampuan buat mengubah ide mereka jadi poster atau buku cerita digital. Teknologi jadi senjata mereka buat menyebar harapan. Tapi jangan salah, acara ini tuh bukan akhir dari segalanya, justru ini baru awalnya. Anggap aja ini kayak riak pertama di air yang bakal memicu gelombang perubahan yang jauh lebih besar di seluruh keuskupan. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini ambisius banget. Gelombang pertama ini baru nyentuh 13 paroki. Artinya apa? Masih ada PR 14 paroki lagi yang jadi target selanjutnya. Ini tuh lari maraton, bukan sprint. Tujuannya buat menjangkau seluruh 27 paroki di keuskupan. Jadi, kalau kita rangkum perjalanan 4 hari ini tuh kayak sebuah transformasi kilat. Mulai dari orientasi di awal, mereka langsung nyelam ke isu-isu krusial kayak perlindungan anak, terus ngasah kemampuan digital, sampai akhirnya berkomitmen bareng-bareng. 4 hari yang padat, tapi benar-benar mengubah cara pandang. Semua ini nggak berdiri sendiri. Gerakan ini punya akar yang dalam, yaitu moto dari Keuskupan Labuan Bajo sendiri, Ut Mundus Salvetur per Ipsum, yang artinya supaya dunia diselamatkan olehnya. Jadi, pemberdayaan kaum muda ini adalah wujud nyata dari keyakinan bahwa merekalah yang bakal jadi bagian dari penyelamatan dunia dimulai dari lingkungan mereka sendiri. Dan pada akhirnya, inilah tujuan utamanya, membentuk generasi yang paket lengkap. Generasi yang imannya kuat, kepeduliannya nyata, dan punya rasa tanggung jawab yang dalam terhadap bumi, rumah kita bersama. Kisah dari Labuan Bajo ini menginspirasi banget.
tapi sekaligus jadi tantangan buat kita semua. Coba deh sekarang kita lihat sekeliling kita, gimana caranya anak-anak muda di komunitas Anda diberdayakan. Dan yang lebih penting lagi, peran apa yang bisa kita mainkan untuk membantu mereka jadi pemimpin perubahan. Terima kasih sudah menyimak.